Seorang pria terlibat adu mulut dengan penjaga warung sembako di Jalan Raya Warna Herang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terekam CCTV hingga viral di media sosial. Kejadian berawal saat terduga pelaku datang berboncengan dengan seorang perempuan menggunakan sepeda motor untuk mengisi bahan bakar. Saat menanyakan ketersediaan Untuk menjangkau sejumlah titik, sebagian petugas menggunakan kendaraan roda 2 agar target yang dituju berhasil diamankan tanpa diketahui kedatangannya oleh para PPKS. Saat operasi berlangsung, beberapa pauga berupaya menghindar petugas. Namun sejumlah orang berhasil diamankan untuk didata dan dibina lebih lanjut. Petugas juga menyisir taman-taman yang berada di wilayah Tambora dan menemukan beberapa gelandangan yang tidak memiliki identitas tengah beristirahat di area taman. Selain itu, petugas juga mendapati dua pemuda yang tengah asik melakukan aktivitas menghirup lem di pinggir jalan. Keduanya kemudian diamankan dan dibawa menggunakan kendaraan operasional. Sampel, semua sektor, ini itu kita sama-sama di hari ini kita nyisir kelurahan di beberapa itu. Dari operasi ini, petugas berhasil menjaring 11 PPKS yang terdiri dari 1 orang paoga, 4 gelandangan, 4 pemulung, 1 pengamen, serta 2 orang yang kedapatan tengah asik melakukan aktivitas menghirup lem. Seluruhnya kemudian dibawa ke Panti Sosial Kedoya untuk menjalani proses pembinaan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dari Jakarta, Rizky Palupi, Ayus melaporkan. Seorang pria terlibat adu mulut dengan penjaga warung sembako di Jalan Raya Warna Herang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terekam CCTV hingga viral di media sosial. Kejadian berawal saat terduga pelaku datang berboncengan dengan seorang perempuan menggunakan sepeda motor untuk mengisi bahan bakar. Saat menanyakan ketersediaan bensin dan dilayani penjaga warung, pelaku melontarkan ucapan bernada ancaman akan membakar warung bila tidak melayani dengan baik. Ucapan tersebut memicu perselisihan hingga terjadi cekcok. Terduga sambil mengambil senjata api dan mengarahkannya ke arah korban sambil melakukan tindakan pencekikan. Akibat sikap arogan tersebut, penjaga warung menolak melayani pengisian bahan bakar kendaraan pelaku. Pelaku sempat meninggalkan lokasi, namun tak berselang lama ia kembali dan melempar batu ke arah warung hingga mengenai kulkas dan kaca etalas toko. Tempelin pistol atau gimana? Iya. Ke mana? Jadi dulu gas di pistol. Nempelin ke badan? Iya. Ke bagian mana? Ini Oh, nyekik juga. Iya. Pistolnya ditodongnya ke mana? di sini. Oh, kuasa. Iya. Tapi itu pistolnya asli atau gimana? Asli kayaknya. Permasalahan ini akhirnya diselesaikan melalui jalur mediasi. Pelaku diketahui telah meminta maaf pada korban dan warga sekitar. Kedua pihak sepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna, iNews melaporkan. Aksi perampokan emas batangan senilai 100 juta rupiah menggegerkan pasar Horas di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Aksi perampokan ini berawal dari seorang pria yang berpura-pura menjadi pembeli di toko emas MH Siregar. Pria yang mengenakan masker ini awalnya datang layaknya pelanggan biasa. Ia pun dilayani oleh anak pemilik toko emas. Seperti pembeli lainnya, ia menanyakan harga sejumlah perhiasan emas dan sempat memotretnya. Namun semuanya itu hanya modus pria ini. Sampai akhirnya ia menanyakan harga emas batangan. Untuk mengelabui aksinya, ia meminta anak pemilik toko emas mengambil emas batangan dan memperlihatkannya dengan alasan akan memotretnya. Situasi pun berubah dalam hitungan detik. Usai memotret, pria langsung melancarkan aksinya dengan merebut paksa emas batangan yang ada di tangan anak pemilik toko emas. Emas batangan seberat 70 gram senilai 100 juta yang berada di tangan anak pemilik berhasil digondolnya. Karyawan yang tak menyangka kejadian ini sempat diam sejenak sebelum berteriak minta tolong. Namun upaya anak pemilik toko ini sia-sia karena pelaku berhasil melarikan diri di tengah ramainya aktivitas perdagangan di pasar.
Nah, situlah ditarikkan, mungkin anak saya pun kayak gini. Sempat saya bilang sama anak saya, hati-hati anak, ini, iya, gini, dia pura-pura mau potret. Oh tadi kakak posisinya sama anak di sini? Anak saya di sini, saya di sini, di sini. Pemilik toko emas mengaku sudah melaporkan kejadian ini ke Polres Pematang Siantar. Dirinya berharap pelaku dapat segera ditangkap dan emas batangan yang dicurinya dapat dikembalikan. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Reni Arumsari, inilah Buletin iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, proses eksekusi dan pengosongan rumah seluas 2.000 meter lebih di Kota Bekasi, Jawa Barat berlangsung ricuh. Ratusan petugas yang hendak mengeksekusi mendapat perlawanan dari pemilik rumah dan sejumlah orang yang menjaga rumah. Eksekusi sebuah rumah di Jalan Raya Kaliabang Tengah, Medan Satria, Kota Bekasi ricuh. Kericuan berawal saat petugas jurusita PN Kota Bekasi yang membacakan surat eksekusi mendapat perlawanan dari pemilik rumah. Tak terima dengan permintaan pengosongan rumah, istri pemilik rumah dan keluarganya berteriak histeris. Meski mendapat perlawanan, proses eksekusi rumah seluas 2.000 meter persegi ini tetap dilakukan. Petugas juga mengamankan puluhan senjata tajam yang menjadi koleksi pemilik rumah. Menurut pihak PN Kota Bekasi, eksekusi rumah ini berdasarkan ketetapan pihak pengadilan. Rumah tersebut dilelang dan telah dibeli oleh pemenangnya. Petugas juga mengamankan 8 orang yang dianggap menghalangi proses eksekusi. Seorang pelaku pencurian di sebuah minimarket di Kulon Progo, Yogyakarta dibekuk oleh petugas. Pelaku sengaja memakai kaos bertuliskan Resmob dan mengaku anggota polisi untuk menakuti korban. Pelaku sendiri mengaku terobsesi menjadi polisi, namun cita-citanya tidak kesampaian. Aksi pencurian terjadi di sebuah minimarket di wilayah Kulon Progo, Yogyakarta. Pelaku sengaja mengenakan kaos bertuliskan Resmob dan mengaku anggota kepolisian untuk menakuti korbannya. Pelaku yang sebelumnya berprofesi sebagai satpam ini menunjukkan benda mirip senjata api di balik kaosnya, yang belakangan diketahui hanyalah korek api berbentuk pistol. Dari lokasi, pelaku berhasil menggondol puluhan bungkus rokok dan beberapa barang di minimarket. Tak selang lama, pelaku berhasil diringkus di kediamannya di daerah Godean tanpa perlawanan. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya korek api berbentuk pistol, kaos bertuliskan Resmob, hingga sepeda motor pelaku. Pelaku diketahui terobsesi menjadi anggota polisi karena 4 kali mengikuti tes masuk namun selalu gagal. Dari tim melaksanakan profiling terhadap terduga pelaku dan terdapat ataupun data yang mengarah pada salah satu identitas yang berinisial RAF untuk kemudian dilakukan pengungkapan dan juga penangkapan. Polisi Gadungan yang sebelumnya berprofesi sebagai satpam ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terancam pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pencurian, hukuman penjara 7 tahun. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Basuki Budi Utomo melaporkan. Pemirsa, arak-arakan kesenian Sisingaan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berujung tragedi usai pemainnya tersengat listrik. 3 orang tewas dan 4 lainnya kritis. Inilah detik-detik saat sejumlah pemain musik Sisingan tersengat listrik di Kampung Ciberem, Bekasi, Jawa Barat. Insiden ini terjadi saat para pemain sedang mengangkat kabel di atas gerobak arak-arakan yang mengangkut sound system. Para kru dan warga pun berusaha memberikan pertolongan kepada para korban yang terkapar dan sudah dalam kondisi kritis. Akibatnya 3 orang tewas dan 4 lainnya luka-luka.
Awalnya kan kalau di atas kan awalnya makannya ke kabel, di salon diangkat, jadi kita kesetrum, jadi jatuh semua kontak. Nah itu awalnya satu orang ini kontak. Dugaannya korsleting listrik di atas Nah itu ya. Para korban luka telah dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis, sementara kasus ini masih dalam penanganan pihak kepolisian Polsek Cikarang Utara dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang kru Son Horeg tewas tersengat listrik di Subang, Jawa Barat. 2 korban merupakan kakak beradik. Korban tewas kini telah dimakamkan pihak keluarga di tempat pemakaman umum. Inilah detik-detik kru Son Horeg Sisingaan tersengat listrik saat pentas di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Para korban yang merupakan warga Subang termaksud ketiga korban tewas bernama Rizky Maulana, Muhammad Rinto, dan Juan Gunawan. Diketahui Son Horeg Sisingaan tengah disewa di wilayah Bekasi. Dari 3 orang korban tewas, 2 diantaranya merupakan kakak beradik, yaitu Rinto dan Juan. Keduanya merupakan warga kampung Pasir Cabe, Desa Pagaden, Kecamatan Pagaden, Subang, Jawa Barat. Menurut keluarga korban, Juan sudah lama bekerja sebagai kru Son Sisingaan tersebut. Sementara kakaknya Rinto baru pertama kali ikut kejadian. Atas kejadian ini, Rinto meninggalkan 3 orang anak yang masih kecil serta seorang istri. Kalau yang adiknya Juan itu udah bertahun-tahun dia sering ikut dengan grup Alan itu. Kalau kakaknya baru kali ini aja. Baru kali ini diajak, mau ya ada musibah. Usai disolatkan, kedua korban dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat secara berdampingan. Pihak keluarga korban berharap pertanggungjawaban dari pemilik Son Sisingaan dan tidak akan menuntut. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan.